Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya kita berjumpa lagi untuk pertemuan epidemiologi penyakit menular yang kedua dengan tema aspek penularan penyakit dari orang ke orang. Nah, dalam aspek penularan dari orang ke orang ini ada 3 kelompok utama penyakit menular yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematiannya cukup tinggi, misalnya penyakit hepatitis B. Yang kedua, penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Misalnya adalah penyakit rabies dan bisa juga penyakit polio. Itu karena pada penyakit rabies selain menimbulkan kematian jika penanganannya lambat, juga akan menimbulkan bekas luka dari gigitan anjing itu sendiri. Kemudian yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi, misalnya seperti malaria. Dalam penularan dari orang ke orang ini, beberapa aspek utama penularan penyakit itu bisa kita bagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah waktu generasi, kemudian kekebalan kelompok, angka serangan atau attack rate. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk waktu generasi sendiri atau generation time itu adalah masa antara masuknya penyakit pada penjamu atau host sampai masa kemampuan yang maksimal penjamu tersebut untuk menularkan penyakitnya ke orang lain, walaupun tanpa gejala klinis ataupun terselubung. Misalkan seperti pada penyakit hepatitis atau TBC, terkadang penyakit ini sudah menjangkit si host atau manusia, tetapi terkadang memang tidak menimbulkan gejala. Pada beberapa penyakit tertentu, waktu generasi ini sama dengan masa tunas penyakit, yaitu waktu antara masuknya unsur penyebab atau agent ke dalam penjamu sampai timbulnya gejala klinis yang biasanya disertai dengan tingkat kemampuan penularan yang optimal. Nah, pada masa tunas dengan waktu generasi, yaitu masa tunas itu ditentukan oleh masuknya unsur penyebab sampai timbulnya gejala sehingga dapat ditentukan pada penyakit dengan gejala yang terselubung. Jadi pada masa tunas ini biasanya gejala-gejalanya itu akan timbul, jadi tidak terselubung seperti itu, ataupun gejalanya tidak tampak. Beda dengan pada penyakit generation time itu biasanya gejalanya itu bisa terselubung maupun tampak. Kemudian kekebalan kelompok. Nah, tingkat kemampuan atau daya tahan suatu kelompok penduduk tertentu terhadap serangan atau penyebaran unsur penyebab penyakit menular tertentu berdasarkan tingkat kekebalan sejumlah anggota kelompok. Nah, jadi ini ditentukan oleh kekebalan kelompok itu sendiri. Jadi kalau seandainya dalam suatu masyarakat misalkan ada 100 orang, nah 98 orang itu dia mempunyai kekebalan terhadap penyakit campak misalnya, dan ada 2 orang yang tidak kebal, maka 2 orang ini otomatis akan dilindungi atau kebal terhadap penyakit campak jika ada serangan, karena orang-orang di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang kebal, seperti itu. Kecuali kalau 2 orang ini nanti dia keluar dari kelompok tersebut, itu beda lagi ceritanya. Nanti dia bisa tertular penyakit campak karena di sekelilingnya ada bisa jadi adalah orang-orang yang rentan. Next. Nah, untuk herd immunity ini merupakan faktor utama dalam proses kejadian wabah di masyarakat serta kelangsungan pada suatu kelompok penduduk tertentu. Misalnya kejadian campak dan cacar air yang mewabah setiap periode tertentu sebelum adanya usaha imunisasi atau vaksinasi. Nah, wabah ini dapat terjadi karena 2 keadaan. Yang pertama, karena keadaan populasi, yakni suatu wabah besar yang dapat terjadi jika agen penyebab infeksi itu masuk ke dalam suatu populasi yang tidak pernah terpapar oleh agen tersebut.
Atau bisa juga karena kemasukan suatu agen penyakit menular yang sudah lama absen ataupun dulu pernah ada, kemudian ada lagi, atau bisa juga disebut dengan populasi perawan. Nah, yang kedua, ini bila suatu populasi tertutup, jadi seperti barak dan asrama. Nah, itu kita tahu bahwa penyakit menular itu salah satu penyebabnya adalah karena kepadatan hunian atau kepadatan penduduk, kepadatan perumahan. Nah, itu jadi proses penularannya mudah sekali menular dari orang-orang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang ketiga adalah angka serangan atau attack rate. Attack rate ini adalah angka insiden yang biasanya dinyatakan dalam persen dan diterapkan pada populasi tertentu yang sempit dan terbatas. Biasanya ini diterapkan pada suatu wabah atau epidemi ataupun pandemik gitu ya. Nah, kasus atau penderita penyakit menular tertentu yang timbul pada suatu keluarga atau kelompok penghuni tertentu ini harus menjadi perhatian petugas. Ini disebut sebagai indekes. Jadi gampangnya indekes itu adalah kasus siapa sih kasus pertama yang dia menderita suatu penyakit menular tertentu. Nah, itu harus menjadi perhatian. Nah, nanti akan kita telusuri siapa yang pernah kontak dengan si penderita. Seperti itu. Untuk hal ini untuk menghambat atau mencegah terjadinya penularan. Nah, ini ada contoh perhitungan attack rate. Nah, jadi untuk rumus attack rate sendiri artinya adalah jumlah kasus baru selama periode waktu dibagi dengan jumlah populasi berisiko pada awal periode waktu kali 100. Nah, contohnya misalnya ini karena akibat keracunan makanan. Nah, jadi di sini ada yang sakit, ada yang tidak. Nah, makanan yang dimakan itu ada salad dan lontong sayur. Nah, di sini untuk menghitung nilai attack rate dari yang makan salad, maka 30 dibagi 100 hasilnya 0,30 atau 30 kasus per 100 orang. Kemudian kalau untuk AR yang makan lontong sayur itu 16 dibagi 100 atau 0 sama dengan 0,16 atau 16 kasus per 100 orang. Nah, contoh yang kedua, ini misalkan karena keracunan makanan akibat makan spaghetti. Nah, kalau kita mencari attack rate yang makan spaghetti, maka 50 dibagi 140 hasilnya 0,36 atau 36 kasus per 100 orang. Kemudian kalau AR yang makan mie instan itu ada 10 per ada 0,07 atau 7 kasus per 100 orang. Nah, pada proses perjalanan penyakit menular di dalam masyarakat, faktor yang paling penting ini adalah kita harus tahu faktor penyebabnya apa atau agennya atau organisme penyebab penyakit. Kemudian yang kedua, sumber penularannya, yaitu reservoir maupun resourcesnya, itu apa? Kemudian bagaimana cara penularannya? Nah, ini ada beberapa unsur penyebab penyakit dalam penyakit menular. Misalnya seperti arthropoda, cacing, protozoa, fungi atau jamur, kemudian bakteri, virus. Oke. Nah, ini ada beberapa sumber dan cara penularan penyakit. Yang pertama, kita bagi menjadi dua, itu untuk kuman sumber penularan itu bisa dari penderitanya, penderita penyakit menular. Itu bisa cara penularannya bisa kontak langsung maupun melalui vektor. Kemudian pembawa itu berarti dia adalah orang yang karier. Jadi dalam tubuhnya dia itu membawa kuman walaupun terkadang tanpa gejala. Nah, penularannya bisa melalui udara. Kemudian selanjutnya bisa juga dari binatang sakit. Jadi melalui makanan atau minuman atau melalui gigitan. Misalkan seperti rabies, itu kalau menggigit orang, itu dia orangnya bisa menderita rabies. Kemudian tumbuhan atau benda. Nah, itu bisa juga ditularkan melalui vektor atau hewan atau perantara. Nah, selain itu, faktor penyakit menular itu juga sangat dipengaruhi oleh keadaan umum, misalkan PHBS. Kemudian kekebalan dari hostnya itu sendiri. Kemudian status gizinya dan keturunan dari si host. Riwayat keturunan atau genetik.
Untuk interaksi penyakit dengan penderita, infektivitas ini adalah kemampuan unsur penyebab atau agen untuk masuk dan berkembang biak serta menghasilkan infeksi dalam tubuh penjamu. Kemudian dipengaruhi juga oleh patogenesis. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan penyakit dengan segala jenis klinis yang jelas atau tanda-tanda atau simptom yang jelas. Kemudian ada virulensia. Ini adalah nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang jelas terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis yang jelas. Kemudian yang terakhir ada imunogenesitas. Ini adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan kekebalan atau imunitas. Jadi kekebalan itu ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami itu bisa timbul karena dari badannya sendiri, tapi kalau buatan itu misalkan dari proses vaksinasi. Nah, untuk melihat perjalanan penyakit pada penjamu, ini bentuk pembawa kuman itu ada beberapa. Ada healthicarial atau inapparent. Ini adalah mereka yang dalam sejarahnya tidak pernah menampakkan menderita penyakit tersebut secara klinis, akan tetapi mengandung unsur penyebab yang dapat menular kepada orang lain. Jadi artinya di sini orang tersebut tidak pernah menderita penyakit tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah incubatory carrier atau masa tunas. Ini adalah mereka yang masih dalam masa tunas tetapi telah mempunyai potensi untuk menularkan penyakit walaupun terkadang gejalanya tidak muncul. Kemudian convalescent carrier atau baru sembuh dari klinis. Jadi ini adalah mereka yang sembuh dari penyakit menular tertentu tetapi masih merupakan sumber penularan penyakit tersebut untuk masa tertentu. Kemudian kronis carrier, ini adalah penyakit yang menahun gitu ya. Nah, ini adalah si host ini merupakan sumber penularan yang cukup lama. Nah, manusia ini dalam kedudukannya sebagai reservoir ini dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, reservoir yang umumnya selalu sebagai penderita. Kemudian reservoir yang dapat sebagai penderita maupun sebagai karier. Kemudian reservoir yang umumnya selalu bersifat penderita, akan tetapi dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain itu melalui perantara, misalkan seperti penyakit filariasis. Jadi penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk gitu ya. Jadi filarianya itu dapat berpindah dari host ke host yang lain itu melalui gigitan nyamuk. Oke. Untuk daftar pustakanya saya ambil dari Budiarto, Bustan, Nur Nasri. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.